Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitriani. Di sini saya akan membuat video review salah satu buku yang telah saya baca sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas dari Ibu Indri selaku guru bahasa Indonesia saya. Maka dari itu, saya persembahkan dengan hormat video ini kepada beliau sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas saya. Baik, di sini saya akan mereview salah satu buku yang telah saya baca yang berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Buku ini merupakan salah satu buku yang diciptakan oleh mantan Presiden Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid, atau yang sering kita kenal sebagai Gus Dur. Untuk pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai isi dari buku Tuhan Tidak Perlu Dibela ini. Ketika kita membaca buku ini, hal yang pertama kita dapatkan tentunya tidak akan langsung masuk ke dalam inti atau topik utama buku. Di sini kita akan mendapatkan sebuah pengantar bacaan di mana kita ini akan dibawa ke dalam masa lampau untuk mengenali bagaimana situasi pada saat itu ketika Gus Dur akan mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah saya membaca buku Tuhan Tidak Perlu Dibela ini, saya menemukan hal unik dari isi buku tersebut. Mengapa saya sebut unik? Karena ketika saya membaca judul buku ini, saya berpikir bahwa buku ini akan lebih banyak membahas mengenai keagamaan dan juga Tuhan. Akan tetapi setelah saya baca bukunya, ternyata buku ini lebih mendominasi membahas mengenai sudut pandang Gus Dur tentang pengalamannya menghadapi hiruk-pikuk politik ketika ia akan menjabat sebagai presiden. Walaupun menurut saya keterhubungan antara judul dan isi buku ini tidak ada keterkaitan, saya tidak akan heran judulnya akan tetap berbau agama, karena Gus Dur ini memang identik dengan keagamaan, bahkan dia memiliki julukan sebagai wali. Dari hasil membaca buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, saya juga menemukan beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari buku tersebut. Menurut saya pribadi, buku tersebut menggunakan bahasa yang cukup berat, sehingga bagi saya yang membacanya, saya perlu mengulangi untuk beberapa kali untuk sampai saya paham apa yang sedang disampaikan dari buku tersebut. Lalu, di buku tersebut juga menggunakan banyak kosakata asing, sehingga saya juga harus mencari tahu terlebih dahulu arti dari kosakata yang sedang disampaikan. Bagi para pembaca yang menyukai hal politik dan juga mengidolakan Gus Dur, tentunya buku ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan bagaimana sudut pandang Gus Dur terhadap politik Indonesia pada saat itu. Mungkin sekian review saya terhadap buku Tuhan Tidak Perlu Dibela ini. Semoga review saya bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.